Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 460 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 13 Agustus 2021 dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 8 mengatakan, "Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aihodo majadi pangurupio diau, jala tarbahenau marulupulup dilinggom ni akahabongmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur pasal 63 menceritakan tentang kerinduan Daud kepada Tuhan. Daud mengekspresikan kerinduannya ini di padang gurun. Ketika dia berada dalam pelarian, mungkin sekali bahwa Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, atau ketika dikejar-kejar oleh Absalom, sehingga dia harus meninggalkan Yerusalem. Padang gurun adalah tempat ketiadaan teman, ketiadaan penyediaan kebutuhan hidup, ketiadaan air, ketiadaan makanan, ketiadaan penghiburan, ketiadaan jalan keluar, penuh fata morgana. Semuanya di padang gurun itu terjadi ketiadaan. Lebih lanjut, Alkitab sering menggambarkan bahwa padang gurun sebagai tempat berada iblis. Pada perjalanan di padang gurun, di tempat tersebut umat Israel banyak mati, dan Yesus juga dicobai iblis di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang menakutkan. Daud melarikan diri ke padang gurun. Daud terpisah dari umat Allah, terpisah dari bait Allah, terpisah dari tempat kudusnya Tuhan. Jauh dari semua itu, Daud sendirian, kesepian, dan ia merindukan Tuhan. Di tengah ketakutan dan pelariannya, Daud mencari Tuhan, menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Daud berkata, "Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudara-saudara, Sidney McLaughlin, pelari gawang Amerika Serikat, memecahkan rekor dunia sekaligus meraih medali emas pada final lari gawang 400 meter putri Olimpiade
Tokyo tahun 2020. Ia berusia 21 tahun. Yang luar biasa dari Sydney, ia secara terbuka mengaku imannya kepada Yesus di media sosialnya, salah satunya di Instagramnya. Kerap ia mengutip nats Alkitab. Ia bersaksi, "Saya tidak berlari untuk pengakuan, tetapi untuk merefleksikan kehendaknya yang sudah ia tetapkan. Saya tidak layak, tetapi karena kasih karunia melalui iman, Yesus sudah memberikan saya semuanya. Rekor datang dan pergi, tetapi kemuliaan Tuhan itu kekal. Terima kasih Bapa. Saya punya segala yang saya butuhkan di dalam Yesus. Tujuan hidup saya adalah semakin serupa dengan Kristus." Demikian ucap Sydney. Saudara-saudara, sekeras apapun tekanan hidup yang tengah kita hadapi, dan seberhasil apapun hidup kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat akan pertolongannya. Ingat akan kebaikannya. Allah tidak pernah berubah. Ia sanggup menolong. Ia memberi kita kekuatan. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, Ia peduli kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami keinginan untuk merindukan dan mencintai Engkau, hingga suatu saat kami akan secara sungguh-sungguh mencintai Engkau dan melakukan firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 460 ayat 2. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.